Setelah mendengar kata-kata Qian Yu, ekspresi Jian Wushuang juga menjadi tenang. Lupakan saja, percuma memberitahumu sekarang. Aku akan membawamu langsung ke Menara Hitam. Kamu bisa pergi ke Menara Hitam dan mencobanya sendiri. Qian Yu memandang Jian Wushuang. Benar, Jian Wushuang tidak ragu dan mengikuti Qian Yu menuju pedalaman Pulau Xingchen. Di bawah bimbingan Qian Yu, tidak butuh waktu lama bagi Jian Wushuang untuk berada di bawah menara raksasa hitam. Jian Wushuang mendongak dan melihat menara hitam di depan mereka. Menara ini harus menjadi menara hitam yang dikatakan Qian Yu, tetapi ada 4 menara di sini. Dan keempat divisi ini cukup aneh. 3 dari mereka berdiri berdampingan, tetapi satu berdiri lebih tinggi di tangga di belakang 3 menara hitam. Blood Peak, tes di menara hitam ini dibedakan menurut bidang orang. 3 menara hitam di garis depan sesuai dengan tingkat surga, alam abadi, dan penghormatan Tao. Apapun bidangmu, kau masukkan yang sesuai menara hitam itu diuji, kata Chiba. Ada menara hitam yang sesuai dengan tingkat Dao Zun. Apa gunanya? Bukankah Zun tidak bisa memasuki lautan bintang dan kabut? Jian Wushuang tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Haha, kau benar, Dao Zun tidak bisa memasuki Xingchen Wuhai, tetapi bagaimana jika Dao Zun menerobos setelah memasuki Xingchen Wuhai? Qian Yu tertawa, pedang Wushuang tertegun. Ya, laut berkabut berbintang ini hanya membatasi Taoisme untuk masuk, tetapi jika berada di dalam laut berkabut berbintang, seperti Taoisme yang pecah di pulau berbintang ini, tidak ada batasan. Qian Yu, maksudmu, ada juga Tao di pulau bintang ini? Jian Wushuang berkata dengan terkejut. Tentu saja ada, dan ada lebih dari 1. Chiba tersenyum ringan. Ada 5 Tao di Star Island. Kelima Tao ini semua telah menerobos setelah memasuki lautan bintang, tetapi bahkan jika mereka menerobos Tao, Zun, selama kamu tidak bisa lulus ujian dari menara hitam ini, kamu tidak akan bisa pergi. Begitukah? Jian Wushuang mengangguk sedikit, dan kemudian melihat ke belakang 3 menara hitam yang lebih tinggi. Menurut Anda, 3 menara hitam pertama sesuai dengan tes tingkat surga, keabadian, dan penghormatan Tao, lalu tingkat tes apa yang sesuai dengan menara hitam keempat? Tanya Jian Wushuang. Aku tidak tahu. Qian Yu menggelengkan kepalanya, kecuali untuk pemilik Pulau Lingyin, tidak ada yang tahu tingkat pengujian menara hitam keempat yang ditujukan. Saya hanya tahu bahwa 5 Taois di Star Road tidak memenuhi syarat untuk memasuki menara hitam, dan pemilik Pulau Lingyin pernah berkata bahwa suatu hari, jika ada yang bisa lulus ujian dari menara hitam keempat, maka Anda bisa menjadi penguasa laut berkabut berbintang ini, dan mengendalikan segala sesuatu di laut berkabut berbintang. Pada saat itu, kita yang terjebak di Pulau Xing, akan berada di antara pikiran hidup dan mati orang itu. Jika hati orang itu baik, mungkin dia akan membiarkan kita pergi, tetapi jika dia pada dasarnya jahat, mungkin dia akan langsung ke kita mungkin saja untuk membunuh, atau tetap terjebak di sini, kalau tidak kita akan menjadi penjahat, budak. Qian Yu berkata dengan sangat santai, tampaknya dia sudah putus asa. Jian Wushuang menganggukkan kepalanya, tapi kemudian berjalan menuju menara hitam di paling kiri. Sue Feng, kamu salah, menara hitam ini adalah ujian melawan para dewa surga, ujian melawan alam abadi, di samping. Qian Yulian mengingatkan, Wen Yan mengatakan bahwa Jian Wushuang tersenyum sedikit, tetapi langkahnya tidak berhenti. Salah hanya bercanda, dia adalah dewa. Sekarang memasuki ujian menara hitam melawan para dewa, itu logis. Jian Wushuang berjalan ke menara hitam yang sesuai dengan ujian para dewa, dan kemudian bersiap untuk melangkah. Namun, tepat setelah melangkah ke langkah menuju menara hitam, perlawanan yang kuat datang dari langkah segera. Perlawanan ini kuat, Ling Jianxuang tidak bisa bergerak sama sekali. Bagaimana mungkin, pedang itu tidak memiliki warna 2 sisi. Dia adalah dewa dan memasuki ujian yang sesuai dengan tingkat dewa. Ini logis, bagaimana dia bisa dihalangi? Apakah itu karena saya menggunakan cermin yin yang untuk menyembunyikan nafas? Jian Wushuang tidak bisa membantu berpikir. Dia telah menggunakan cermin yin yang untuk menyembunyikan napasnya, jadi Chiba akan mengatakan dia salah. Segera, Jian Wushuang mengendalikan cermin yin dan yang untuk menghentikan transformasi nafas, dan nafasnya segera mengungkapkan nafas setinggi Tuhan. Namun, meski begitu, Jian Wushuang masih menemukan bahwa dia tidak bisa bergerak maju. Dia tidak bisa memasuki menara hitam ini sesuai dengan tingkat para dewa. Apa yang sedang terjadi? Jian Wushuang bertanya-tanya. Saat itu,
Nak, jangan sia-siakan usaha, menara hitam ini, kamu tidak bisa masuk. Suara dingin tiba-tiba datang dari samping. Jian Wushuang segera menoleh dan melihat sumber suara. Pedang keluar dari yang murni. Saya melihat seorang wanita dengan wajah tampan dan gaun merah yang mempesona berjalan perlahan. Melihat orang itu, mata Qian Yu menyusut, tetapi segera dia membungkuk. Aku telah melihat pemilik pulau. Pulau Master. Tatapan Jian Wushuang juga bergerak. Orang di depannya adalah pemilik Pulau Lingyin yang mengendalikan Pulau Xingchen. Kamu turun. Wanita mempesona berwarna merah di Pulau Lingyin melirik Qian Yu. Qian Yu mengangguk dengan hormat, dan tidak berani melanggarnya dengan cara apapun, jadi dia langsung pergi. Sebelum menara hitam, hanya Jian Wushuang dan Master Pulau Lingyin yang tersisa. Siapa namamu? Tuan Pulau Lingyin, Cao Jian Wushuang memandang. Puncak darah, jawab Jian Wushuang. Sue Feng, kamu seharusnya sudah mendengar identitasku dari Qian Yu, dan aturan Pulau Bintangku, kan? Tuan Pulau Lingyin berkata, aku dengar, jawab Jian Wushuang. Itu baik untuk diketahui. Siapapun yang tahu bahwa ketika Anda datang ke Pulau Star, Anda harus mengikuti aturan saya. Tidak ada yang bisa menjadi pengecualian. Karena Anda di sini, hanya ada dua cara untuk pergi, atau Anda sama seperti orang lain. Saya terjebak di sini selamanya. Atau, saya akan menemukan cara untuk lulus ujian menara hitam yang telah saya atur. Jika Anda lulus ujian, saya tidak hanya akan membiarkan Anda pergi, tetapi saya akan memberi Anda beberapa peluang lagi. Pulau Lingyin Tuhan berkata, aku mengerti. Jian Wushuang sedikit mengangguk, tetapi kemudian bertanya, Tuan Pulau Lingyin, kamu juga harus melihat bahwa aku hanyalah seorang dewa, tetapi mengapa aku tidak bisa memasukkan yang hitam yang sesuai dengan ujian para dewa? Menara, ya, kamu benar-benar hanya dewa, semua orang bisa melihat ini, tetapi kamu memiliki identitas lain selain menjadi dewa. Pemilik Pulau Lingyin tersenyum sedikit, tetapi kemudian dia berkata, kamu, ini perbaikan terbalik. Kembar tanpa pedang tertegun tiba-tiba. Apa, pedang itu tidak memiliki perubahan warna dua sisi, dan bagian bawah jantung langsung memicu gelombang besar. Dia memberontak. Dia tahu ini, seperti halnya Xiao Di, yang memiliki hubungan baik dengannya. Di luar itu, tidak ada yang harus tahu itu lagi. Tapi sekarang, pemilik Pulau Lingyin ini, sekilas, mengungkapkan identitasnya sebagai pemberontak. Bagaimana? Ingin tahu mengapa aku bisa melihat identitasmu? Master Pulau Lingyin menatap Jian Wushuang. Ya, Jian Wushuang mengangguk, dan dia benar-benar tidak tahu. Bagaimana Tuan dari Pulau Lingyin tahu tentang itu? Sebenarnya, ini sangat sederhana. Pemilik Pulau Lingyin tersenyum acuh tak acuh, prajurit, setiap negara bagian, akan ada batasnya. Seperti Dewa Surga, ada batas kekuatan Dewa Surga, dan alam abadi memiliki batas kekuatan alam abadi. Dewa Tuhan, tidak peduli seburuk apa dia atau sesat apapun, kekuatannya hanya bisa mencapai tingkat langkah kelima keabadian. Ini adalah yang tertinggi. Artis bela diri biasa, selama kekuatan tempurnya mencapai langkah kelima, dia tidak bisa lagi meningkat sedikitpun. Bahkan jika dia mendapatkan beberapa peluang luar biasa atau beberapa keterampilan rahasia yang dapat meningkatkan kekuatannya, dia masih bisa hanya bermain untuk langkah kelima adalah kekuatan keabadian. Ini adalah batas seni bela diri untuk seni bela diri. Dan di dunia ini, hanya ada satu jenis orang yang dapat dibebaskan dari pembatasan seperti itu, dan itu adalah pembalikan. Berbicara tentang hal ini, penguasa Pulau Lingyin berhenti, kemudian melanjutkan dengan mengatakan, para praktisi terbalik telah melanggar langit. Pembatasan dari Taoisme ini tidak terlalu berguna bagi para praktisi terbalik. Dan kamu, seorang dewa, tetapi kamu tidak harus mengatakan langkah mana kekuatan tempurmu telah mencapai. Begitukah? Jian Wushuang mengerutkan kening. Memang, dibandingkan dengan Dewa Surga, kekuatan tempurnya benar-benar terlalu keterlaluan. Ini juga merupakan penanaman terbalik, yang merupakan tempat di mana ia mengolah kekayaan surga yang besar. 4 langkah melawan langit, langkah kedua adalah untuk menyegel keadaan Tuhan. Yang paling mengerikan adalah kekuatan tempur. Pada tingkat ini, ia tidak memiliki batas dalam kekuatan tempur. Kekuatannya sudah melampaui ruang lingkup maksimum yang bisa dicapai Tuhan, tetapi kekuatannya masih bisa ditingkatkan. Pembalikan, ada sangat sedikit di dunia ini. Bahkan aku hanya bersama tuan rumah selama bertahun-tahun, dan aku hanya melihat 2. Untungnya,
Aku telah melihat terbalik dan mengetahui beberapa karakteristik dari kebalikan. Kalau tidak, aku juga saya tidak mengenali identitas Anda. Lingyin Islander tersenyum. Mendengar ini, Jian Wushuang tahu ini. Dia telah berada di dunia kuno begitu lama, dan dia juga telah menemukan Taoisme. Di antara mereka, bahkan Taoisme top seperti Leng Di, dia juga menghubungi. Tetapi meskipun Kaisar Leng melihat bahwa dia hanyalah dewa surga, dia tidak melihat identitasnya sebagai pemberontak. Jelas, Kaisar Leng tidak tahu bahwa ada pemberontak di dunia ini. Kontrak sayang dan sekarang pemilik Pulau Lingyin mengikuti tuannya, yaitu, lelaki perkasa yang menciptakan lautan bintang dan kabut, dan melihat pembalikan dengan matanya sendiri, sehingga dia bisa melihat identitasnya. Tuan Pulau Lingyin, aku memang seorang pemberontak, tapi apa hubungannya ini dengan fakta bahwa aku tidak bisa memasuki menara hitam tingkat dewa ini? Tanya Jian Wushuang dengan bingung. Tentu saja ada hubungannya. Pemilik Pulau Lingyin tersenyum, pemberontak, melawan langit, mereka menentang akal sehat langit dan bumi, dan kekuatan mereka jauh di luar ruang lingkup pemahaman masyarakat awam. Tantangan pesanan. Jadi, orang-orang kuat di dunia ini telah lama saling memahami, dan itu adalah memperlakukan kultivasi terbalik sebagai seorang praktisi tingkat tinggi. Artinya, pemberontakan tingkat dewa harus memperlakukan dia sebagai kondisi abadi. Pemberontakan sesat di tingkat dunia kekal, maka dia harus diperlakukan sebagai penghormatan Tao. Seperti kamu, ini adalah pemberontakan di tingkat para dewa, jadi aku tidak akan memperlakukanmu sebagai dewa, tapi aku akan memperlakukanmu sebagai alam abadi. Karena itu, menara dewa setinggi. Menara ini, yang tidak bisa kau masuki, kau ingin pergi jika Anda diuji, Anda hanya bisa pergi ke menara hitam di tingkat abadi. Omong-omong, pemilik Pulau Lingyin berhenti, tetapi kemudian berkata dengan penuh minat, faktanya, kamu seharusnya senang bahwa kamu hanya dewa sekarang. Hanya firman Tuhan, tergantung pada kemampuanmu saat ini, yang akan memberimu waktu, mungkin sangat mungkin untuk lulus ujian menara hitam dan meninggalkan lautan bintang dan kabut. Tetapi jika kamu telah menembus dan mencapai ranah abadi, maka ujianmu sesuai dengan level Tao. Ujian level Taois lebih sulit daripada pada kondisi abadi. Pada saat itu, kamu takut untuk mengikuti seperti semua orang di pulau ini, mereka harus terjebak di sini selamanya. Setelah mendengarkan penguasa Pulau Lingyin, Jian Wushuang juga merasakan hati yang dingin. Memang, jika ini persis seperti yang dikatakan oleh Lord of the Lingyin Island, segera setelah dia menerobos alam abadi, sebagai pembalikan dari tingkat alam abadi, dia menghadapi ujian tingkat pengetahuan dan Taoisme. Untuk pergi, bahkan jika dia diberikan 30.000 tahun, 3 juta tahun, dia tidak yakin bahwa dia bisa menerobos. Untungnya, saya tidak membuat terobosan, kalau tidak itu akan menyedihkan, kata Jian Wushuang diam-diam. Ya, ini saatnya berbicara denganmu, dan terserah padamu, Lingyin Islander mengatakan sesuatu, dan kemudian sosoknya menghilang dan menghilang. Di depan menara hitam, Jian Wushuang berdiri di sana sendirian, memegang telapak tangannya dengan kuat. Dewa perang yang sempurna, aku tidak punya banyak waktu, hanya 300 tahun. Aku harus menemukan cara untuk keluar dari sini dengan cepat, dan aku harus menemukan Yin Yang Long Feng Guo. Waktu sangat ketat dan saya tidak bisa mentolerir banyak penundaan. Jian Wushuang mendongak, memandang menara hitam di sebelah tingkat alam abadi, dan melangkah maju tanpa ragu-ragu. Benar saja, menara hitam dari alam abadi tidak menghalanginya, dan Jian Wushuang memasuki menara hitam dengan lancar. Tes menara hitam ini memiliki 3 lantai. Jian Wushuang sekarang datang ke lantai pertama menara hitam ini. Setelah berjalan ke ruang pertama menara hitam, Jian Wushuang segera melihat sosok kekar berdiri dengan tenang di tanah di depannya. Melihat sosok kekar ini, hati Jian Wushuang segera membangkitkan perasaan yang akrab. Apakah dia? Jian Wushuang mendongak, dan matanya menjadi aneh dan aneh. Sosok kekar ini benar-benar monster humanoid yang dia dan Nine Sin Trio bunuh bersama. Itu juga musuh pertama yang mereka temui ketika memasuki lautan bintang. Wah, iblis darah ini adalah lawan yang harus kamu hadapi selama ujian menara hitam. Selama kamu bisa mengalahkannya, kamu akan lulus ujian tingkat ini. Suara Dewa Pulau Lingyin tiba-tiba terdengar di hati Jian Wushuang. Kalahkan dia, pedang tidak memiliki martabat berwajah ganda menatap sosok kekar di depanku. Setan darah. Jian Wushuang masih merintih dalam hatinya, sepertinya aku tidak salah menebak. Dia memang sebuah parit,
tetapi telah disempurnakan dengan cara khusus, sehingga sangat berbeda dari parit biasa. Kekuatan iblis darah ini, dia telah diajarkan sebelumnya. Terlepas dari kekuatan, kecepatan, pertahanan, dan ilmu pedang, mereka sangat sombong dan langka. Pasti monster humanoid. Pada saat itu, ia bekerja sama dengan 4 anggota 9 dosa, Linglong dan Suijin untuk bertarung melawan iblis darah ini, tetapi itu tidak murah sama sekali. Pada akhirnya, Jian Wushuang melemparkan 9 hari arai pedang guntur dan menembak setan darah. Namun, dewa darah ini jelas bukan hanya satu lantai pertama menara hitam. Jian Wushuang dan iblis darah saling menatap dari kejauhan. Jian Wushuang telah lama berubah menjadi baju besi emas kuno, dan darah puncak pedang telah muncul di tangannya. 4 orang tidak ada hubungannya dengan dia sebelumnya, tapi sekarang aku satu-satunya. Tapi sekarang, aku lebih kuat dari sebelumnya. Mata Jianwu menyala, dan kemudian langkah-langkah berat melompat keluar dengan tajam. Hah, seperti panah off-string, pedang kecepatan Wushuang meledak tiba-tiba, muncul langsung di depan iblis darah, pada saat yang sama pedang puncak darah telah dipotong lurus. Dan iblis darah juga segera mengeluarkan pedang murah hati di belakangnya, dengan cepat menebas. Keduanya bertabrakan secara langsung, dan suara keras keluar dari dentang. Jian Wushuang hanya merasakan mati rasa di lengannya, dan kekuatan yang kuat ditransmisikan, membuat tubuhnya tanpa sadar terguncang. Kekuatan benar-benar mengerikan, Jian Wushuang diam-diam berseru. Dalam hal kekuatan, 9 tembakan terkuat pada saat itu hanya sebanding dengan pedang iblis darah. Jian Wushuang tidak pernah menggunakan susunan pedang 9 hari sekarang, dan berdasarkan kekuatan pedang saja, ia tidak bisa mengalahkan iblis darah. Jika kamu tidak bisa bertarung demi kekuatan, maka kamu harus mengandalkan teknik membunuh. Ada sedikit rasa dingin di mata Jian Wu, dan teknik pedang pecah secara langsung. Keterampilan pedangnya kadang-kadang secepat guntur, dan kadang-kadang feminin seperti kapas. Jian Wushuang sepenuhnya mengerahkan prestasinya dalam permainan pedang dan keterampilannya yang nyaris membunuh. Tapi iblis darah itu, pedangnya juga sangat mengerikan, dan kemampuan membunuh dekat tidak lebih lemah dari pedang yang tak tertandingi. Dentang, 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 dentang. Suara beberapa serangan beruntun terdengar dari awal hingga akhir, pedang Wushuang hampir hancur dan dipukuli. Dan ragu kekuatan lawan terlalu sombong, bertubrukan berkali-kali, pedang tanpa tangan, mulut harimau sudah kaget hingga berdarah, tubuhnya juga berguling-guling darah. Namun, musuh masih enggan dalam hal lain, tetapi kuncinya adalah perbedaan kekuatan sedikit. Jian Wushuang menggelengkan kepalanya diam-diam. Awalnya ingin mengandalkan pedangnya untuk bertarung dengan pertarungan sengit iblis darah ini, tetapi jelas bahwa kekuatan iblis darah jauh lebih kuat darinya. Kamu hanya bisa mengandalkan formasi pedang Jiutian. Ada kilatan cahaya di mata Jian Wu, setelah tabrakan dengan Demon Darah, sosoknya segera mengambil kesempatan untuk mundur, dan pada saat yang sama bayangan pedang diambil dari cincinnya. Budidaya, Ning, pedang Wushuang memuntahkan kata itu dengan ringan, dan 36 tangkai darah yang muncul segera muncul dengan kecepatan luar biasa untuk membentuk pedang merah tua dengan atmosfer yang mengerikan. Bunuh. Pedang flash yang tak tertandingi, pedang Scarlet Bing ini meledak seketika. Kecepatannya cepat, tidak meninggalkan jejak bayangan di udara. Setan darah itu datang ke arah pedang yang tak tertandingi. Jika dia ingin benar-benar membunuh pedang itu, tiba-tiba bayangan darah akan lewat, sehingga setan darah sudah terlambat untuk membuat perlawanan dan akan langsung dipotong oleh darah ini. Menjatuhkan kepalanya, melihat kepala setan berdarah itu dipenggal, mulut Jian Wushuang sedikit miring, mendesak pedang merah untuk kembali dan memulihkan cincin Qiankun. Wah, Jian Wushuang menghela nafas dengan ringan, memandang iblis darah di depannya, tidak heran ada begitu banyak orang kuat yang berdiri di puncak keabadian di Pulau Bintang-Bintang, dan hanya 12 Raja Surgawi, iblis darah, yang dapat menembus lantai pertama ini. Itu benar-benar cukup kuat, Jian Wushuang juga mengakui dalam hatinya. Setan, darah memang mengerikan. Dalam keabadian, itu jelas merupakan level mimpi buruk. Langkah ke-6 dari pertemuan biasa itu saja di puncak, benar-benar hanya pembunuhan, bahkan mereka yang sangat kuat, juga akan hancur. Hanya beberapa monster nyata di dunia kekal yang bisa mengalahkan iblis darah ini. Pedang Wushuang, dengan alasan tidak menggunakan deretan pedang 9 hari, itu harus dihancurkan oleh para dewa darah, tetapi begitu deret pedang 9 hari digunakan, Anda dapat dengan mudah membunuh para dewa darah.
Formasi pedang Jiutian, yang merupakan formasi pedang terkuat di dunia yang lebih tua, saya menggunakan formasi pedang Jiutian atau tidak? Kekuatannya benar-benar dua tingkat yang sangat berbeda, kata diam-diam Jian Wushuang. Setelah menembus lantai pertama, Jian Wushuang segera datang ke lantai 2 menara hitam. Di ruang kedua, apa yang dilihat Jian Wushuang masihlah Dewa Darah. Ada apa? Ini iblis darah lagi. Jian Wushuang mengerutkan kening. Dia menatap sosok kekar di depannya, hampir sama dengan iblis darah yang baru saja dia bunuh di lantai pertama. Blood Peak, kamu sekarang berada di lantai 2 menara hitam. Tes di lantai 2 sama dengan lantai pertama. Kamu hanya perlu mengalahkan iblis darah di depanmu dan itu akan berlalu, tapi aku mengingatkan kamu bahwa hal yang sama ini adalah iblis darah, tetapi Anda berada di lantai pertama dan Anda temui di lautan kabut sebelumnya, itu hanyalah iblis darah tingkat paling umum dan terendah. Asisten terkuat, dan apa yang kamu lihat sekarang adalah keberadaan tingkat tinggi di antara para dewa darah. Suara Dewa Pulau Lingyin terdengar lagi di jantung Jian Wushuang. Jelas, apa yang terjadi pada Jian Wushuang di menara hitam ini, pemilik Pulau Lingyin, sedang menonton. Setan darah tingkat lanjut, pedang itu tenggelam tanpa dua sisi. Hanya iblis darah tingkat terendah yang begitu mengerikan, itu adalah mimpi buruk dalam keabadian. Seberapa kuat iblis darah tingkat lanjut ini? Segera, Jian Wushuang belajar. Mengetahui bahwa iblis darah tingkat tinggi tingkat kedua ini memiliki kekuatan yang lebih kuat, Jian Wushuang tidak memiliki ide untuk bertarung dengan setan darah tingkat tinggi ini pada awalnya, tetapi langsung melakukan deretan pedang 9 hari. Pedang merah, yang terdiri dari Tianluo berdarah 36, mengeluarkan kekuatan mengerikan dan menembak langsung ke iblis senior berdarah hari ini. Horor masih cepat. Baru saja, di ruang pertama itu, Jian Wushuang menggunakan trik ini untuk langsung memotong kepala dewa darah rendah. Tapi sekarang menghadapi dewa darah tingkat tinggi, sebagai hasilnya. Pada saat yang sama ketika pedang merah ditembakkan, iblis darah senior sudah menembak, dan pedangnya yang murah hati tampaknya melambai sesuka hati. Dentang, suara tumbukan logam terdengar pedang samurai berdarah tinggi ini terbelah secara langsung pada pedang merah tua, dan kekuatannya yang mengerikan meledak, membuat pedang merah tua bergetar liar. Saat berikutnya, itu dipecah secara langsung. Apa? Melihat Jian Wushuang dalam adegan ini, dia benar-benar terpana. Formasi pedang 9 hari, hal yang paling menakutkan adalah kecepatan, seperti iblis darah tingkat rendah sebelumnya, sebelum dia tidak punya waktu untuk merespons, dia terbunuh. Tapi sekarang iblis darah senior ini, tetapi bereaksi, memblokir arai pedang 9 hari untuk memblokirnya. Tidak hanya memblokirnya, tetapi juga secara langsung membusuk formasi pedang Jiutian. Kekuatan apa ini? Boom! Setelah Yidao membelah arai pedang 9 hari pendekar pedang surgawi itu, iblis darah senior melangkah tajam, tanah hancur, dan tubuh besarnya juga muncul di depan pendekar. Pedang, boom! Momentum mengerikan itu menggulung gelombang udara, dan tampaknya membentuk badai mengerikan yang melanda, dan datang langsung ke pedang. Tidak bagus. Pedang tidak berubah warna di kedua sisi. Pada jarak yang begitu pendek, dia tidak punya waktu untuk mengatur kembali formasi pedang Jiutian untuk melawannya. Dia hanya bisa segera melambaikan pedang puncak yang berdarah dan melemparkan pedangnya yang terkuat. Pedang ini adalah gaya keempat dari keterampilan pedang dakian yang telah ia pelajari dengan cermat selama bertahun-tahun. Keterampilan pedang dakian, satu gaya lebih kuat dari satu gaya. Gaya keempat ini, kekuatannya jauh di atas gaya ketiga. Pedang yang murah hati di tangan iblis darah tingkat tinggi begitu keterlaluan sehingga langsung datang. Suara keras mulai terdengar. Jian Wushuang hanya merasakan kekuatan luar biasa datang darinya, menyebabkan tangannya gemetar hebat, dan pedang Suefeng di tangannya kaget dan terbang keluar. Kemudian pedang iblis berdarah tinggi menebas lagi, pedang ini langsung ditebas di Jian Wushuang, dan pedang itu langsung terbunuh. Namun, di Pulau Bintang ini, ada larangan khusus, tidak bisa mati sama sekali. Sesaat, tubuh Jian Wushuang dipulihkan, dan telah muncul di luar menara hitam. Berdiri di bawah menara hitam, Jian Wushuang mendongak dan melihat ke atas, tapi dia masih memiliki rasa takut. Terlalu kuat, itu juga iblis darah, tapi kekuatan iblis darah tingkat tinggi setidaknya 10 kali lebih kuat dari iblis darah rendah. Sebuah pedang akan membubarkan formasi pedangku selama 9 hari, dan sebuah pedang akan menerbangkan pedang di tanganku, dan kemudian membunuhku secara langsung. Itu mengerikan, kesenjangan antara aku dan dia terlalu besar.
Jian Wushuang tampak terkejut. Dia berpikir bahwa kekuatannya saat ini benar-benar yang tertinggi di dunia kekal, dan ada beberapa yang bisa mengalahkannya. Tapi sekarang, itu hanya parit khusus, tetapi dihancurkan olehnya. Dia bisa melihat bahwa tsunami hanyalah tingkat keabadian. Dia masih jauh dari Dao Zun, tetapi kekuatannya jauh lebih kuat darinya. Pedang di salju, setan darah senior ini jauh lebih kuat daripada aku sekarang. Jika aku ingin bersaing dengannya, aku pertama-tama harus mencapai tingkat kelima di hati pedang. Selain itu, penguasaan arai pedang 9 hari juga harus lebih cakap. Jian Wushuang diam-diam berpikir, kekuatannya, masih banyak ruang untuk perbaikan. Seperti Jian Xin, dia sekarang berada di puncak level 4, satu langkah menjauh dari level kelima, dan dapat menerobos kapan saja. Begitu pecah, kekuatannya melambung secara alami. Selain itu, formasi 9 surga pedang hanya pegang awalnya sekarang, dan itu hanya dapat dianggap sebagai hampir tidak terungkap. Formasi pedang Jiutian memiliki total 3 formasi pedang. Formasi pedang pertama saja, satu pedang tanpa jejak, membutuhkan banyak waktu untuk belajar dengan pengalaman. Jian Wushuang sekarang hanya memiliki pemahaman awal tentang formasi pedang yang berat ini, jika harus dibedakan dengan bidang, ia hampir tidak dapat dianggap sebagai yang kecil sekarang, jauh dari formasi pedang di Chengdu. Adapun epi kedua, apalagi memikirkannya. Dan jika dia mencapai tingkat jantung pedang kelima, dan menguasai formasi pedang 9 hari pertama yang berat mencapai tingkat pencapaian yang hebat, maka dia memiliki keyakinan bahwa dia dapat bersaing dengan iblis darah senior itu. Tentu saja, itu hanya merupakan penyeimbang. Mengalahkan head-to-head harus mengatakan sesuatu yang lain. Pokoknya, tes kedua menara hitam ini, aku pasti memiliki kesempatan untuk menerobos. Jian Wushuang mengangkat kepercayaan diri di dalam hatinya. Puncak, darah. Sebuah suara terdengar, dan aku melihat bocah botak Ciba yang telah banyak bicara dengan Jian Wushuang sebelumnya, dan datang, bagaimana kabarnya? Itu tidak buruk. Lantai pertama menerobos, tapi lantai 2 hancur, kata Jian Wushuang. Kamu berhasil menembus lantai pertama. Qian Yu memandang Jian Wushuang dengan heran, tetapi langsung tertawa terbahak-bahak. Haha, kita memiliki seluruh Star Island. Hanya 12 orang yang bisa melintasi lantai pertama sebelumnya, ditambah Anda, ada 13 orang sekarang, dan 12 Raja Surgawi juga akan menjadi 13 Raja Surgawi. Ayo pergi, aku akan mengajakmu jalan-jalan di sekitar Star Island, pamer dan pamer. Qian Yu penuh kegembiraan dan akan menarik Jian Wushuang ke depan. Bagi mereka yang telah terperangkap di Pulau Star selama bertahun-tahun, ada satu hal yang perlu dipamerkan, dan itu pasti layak kejutan. Ai Fei Ruming, Wang Ye dengan santai tapi Jian Wushuang menggelengkan kepalanya. Tidak perlu pamer, Qian Yu, aku mendengar kamu mengatakan bahwa ada beberapa peluang di Pulau Bintang ini. Ini kesempatan. Qian Yu mengangguk, peluang ini juga luar biasa, dan karena adanya beberapa peluang, kita yang ditahan di sini dapat melihat secercah harapan untuk pergi. Tanpa peluang ini, dengan upaya kita sendiri, kita ingin tidak mungkin untuk lulus ujian menara hitam. Jian Wushuang juga diam-diam setuju. Tes menara Hei sendirian di lantai 2 sulit dicapai, dan lantai 3 harus lebih keterlaluan. Jika tidak ada kesempatan untuk membantu, dan Anda dapat belajar sendiri, tetapi berlatihlah secara membabi buta untuk meningkatkan kekuatan Anda, maka Anda benar-benar ingin lulus ujian ini. Ada 2 macam peluang di Star Island, yaitu Star Jade dan Nine Mysteries. Qian Yu mulai menceritakan, 2 peluang besar ini, di antaranya Star Jade, dapat dimiliki oleh semua orang. Orang-orang seperti kita, ketika mereka baik-baik saja di hari kerja, akan pergi berlatih di bawah Star Jade itu. Adapun kesempatan lain, ada banyak pembatasan pada 9 misteri terkuat di Pulau Star. Master Pulau Roh menetapkan aturan. 9 misteri terkuat dari Star Island hanya dapat dipraktikkan oleh orang-orang yang dapat melewati lapisan pertama pengujian artinya, hanya 12 Uranus memenuhi syarat untuk mempraktikkan 9 misteri ini, dan mereka hanya dapat memilih salah satu dari mereka untuk berlatih. Selain itu, ada orang-orang kuat di tingkat Tao, dan kamu juga bisa memilih salah satu rahasia untuk dilatih. Seperti Five Avenue Lord di Star Island, mereka semua berlatih teknik rahasia, dan ada 4 orang di Five Avenue Lord ini, semua karena mereka tidak melihat ada harapan untuk lulus ujian pada tingkat kekekalan. Kemungkinannya adalah mereka akan memilih untuk menerobos para guru Tao secara langsung untuk mempraktikkan keterampilan rahasia itu dan berjuang untuk mereka.
Lawan, Jian Wushuang bertanya-tanya, Sue Feng, kamu tidak tahu, bahkan jika ujian kita tentang alam kekal itu sulit, tetapi tetap ada secercah harapan, seperti yang terkuat dari 12 Raja Surgawi yang telah menembus level kedua, dia tidak terlalu jauh untuk lulus ujian lantai 3. Namun, ujian tingkat Dao Zun jauh lebih sulit daripada ujian keabadian. 5 Dewa Tao di Star Island, yang telah menerobos ke Tao, juga telah mempraktikkan salah satu dari 9 mistikus terkuat. Melonjak, tetapi meski begitu, tidak ada dari mereka yang bisa lulus tes tingkat pertama sejauh ini, sehingga Anda bisa membayangkan kesulitan tes ini, kata Qian Yu. Ini karena ujian Taoisme, dan hampir tidak ada harapan untuk menerobos. Oleh karena itu, ada beberapa alam abadi di Pulau Star. Mereka jelas telah mencapai persyaratan melanggar Taoisme, tetapi mereka selalu dengan sengaja menekan wilayah mereka dan tetap abadi. Level Cibarot, menekan kerajaan. Jian Wushuang tertegun. Dia tidak asing dengan penindasan yang disengaja. Tetapi di dunia para penatua, siapa yang boleh memilih untuk menekan wilayah mereka sendiri? Hampir semua orang semakin kuat miliknya, semakin baik. Seperti 12 Raja Surgawi dari Pulau Star, menurut perkiraan saya, setidaknya 10 dari mereka dapat menembus Taoisme, tetapi mereka telah menekan wilayah mereka dan terus mencoba ujian dari alam abadi sebagai alam abadi. Ciba melanjutkan, dan 4 dari 5 jalan, ketika mereka berada di tingkat keabadian, mereka tidak dapat lulus tes tingkat pertama, dan jaraknya sangat jauh. Lagi pula, tingkat keabadian tidak bisa lewat, jadi ketika mereka memenuhi persyaratan, mereka hanya mengarahkan menerobos Tao, sehingga setidaknya mereka bisa berhubungan dengan 9 misteri terkuat sebelumnya. Begitulah, Jian Wushuang mengangguk diam-diam. Ngomong-ngomong, jika alam abadi tidak bisa melewatinya, cukup pecahkan Dao Zun untuk memupuk misteri terkuat dan bertarung demi mereka. Yah, tidak ada gunanya mengatakan hal-hal ini, aku akan membawamu ke 2 peluang besar, kamu bisa pergi dan melihatnya sendiri. Qiyu selesai, lalu membawa Jian Wushuang ke arah lain. Di bawah bimbingan Qian Yu, tidak butuh waktu lama bagi Jian Wushuang untuk memasuki sekelompok loteng. Apartemen di sini padat dengan lebih dari selusin, masing-masing apartemen sangat luas, tetapi tidak tinggi. Ini adalah 2 tempat kesempatan untuk Star Island, di mana Star Jade berada. Qian Yu menunjuk ke loteng di depannya dan memperkenalkan, Star Jade ada di dalam loteng ini yang kau lihat, dan Star Jade ini sayangnya, itu juga dibedakan. Ada rahang giok untuk kendo, rahang giok untuk dao-dao, tembakan, kapak, del. Seperti kamu bagus di kendo, lawan alami adalah kendo jade. Jian Wushuang sedikit mengangguk. Kendo jade ada di sini, dan aku akan membawamu masuk. Qian Yu membawa Jian Wushuang ke salah satu loteng. Saat memasuki loteng, apa yang dilihat Jian Wushuang adalah sebuah aula yang luas. Aula itu sangat kosong, dan ada beberapa sosok yang jarang. Sayangnya, tampaknya sudah benar-benar diam di dalamnya. Jian Wushuang juga melihatnya. Selir medali emas sistem. Dinding di kedua sisi aula ini sebenarnya dilapisi dengan batu giok, membentuk 2 potongan batu giok besar. Di atas 2 keping batu giok ini, ada beberapa pola yang mirip seperti manusia. Masing-masing pola ini terlihat seperti orang yang memegang pedang, mata telanjangnya sama, tanpa ada perbedaan. Tetapi dengan pola yang persis sama, ada total 16 keping pada 2 keping giok. Puncak darah, ini adalah giok bintang giok. Pola pada giok-giok ini berisi peluang besar. Jangan melihat 16 gambar, masing-masing persis sama, tetapi jika Anda melihat dekat, Anda akan menemukan bahwa 10 ini 6 pola, yang masing-masing sangat berbeda, adalah 2 sifat yang sama sekali berbeda, kata Qian Yu. Jian Wushuang sedikit mengangguk, dan segera dia menemukan tempat di aula dan duduk langsung, seperti yang ada di aula, mengangkat kepalanya langsung dan melihat pola di giok. Jian Wushuang pertama kali melihat pola pertama. Jika Anda melihatnya dengan mata telanjang, pola ini biasa dan tidak ada yang aneh. Tapi Jian Wushuang, yang telah memadatkan hati pedang, melihatnya dengan hati-hati, tetapi pola ini mulai berubah segera. Di hadapan Jian Wushuang, sosok yang memegang pedang panjang pada gambar sudah mulai menggeliat. Gelombang gambar berubah. Ini berada di hamparan luas surga dan langit yang cerah dan laut yang tenang. Dan di tengah-tengah dunia ini, ada seorang pria parubaya mengenakan jubah dan ember. Pria parubaya ini memegang pedang cian di tangannya, dan ada aliran udara yang tak terlihat di sekelilingnya. Saat itu,
Pria parubaya di pusat dunia tiba-tiba bergerak. Dia bergerak dengan cepat dan rapi. Itu hanya mengangkat pedang Qian di tangannya, dan kemudian meretas danau besar di bawah kakinya. Begitu pedang Qian terbelah, seluruh dunia langsung hancur dalam waktu singkat, dan gelombang udara tak terlihat meledak seperti kegilaan dan menyebar ke seluruh. Bayangan pedang Qian yang besar jatuh dari langit dan terbelah di tengah danau. Tiba-tiba, permukaan danau besar ini adalah yang paling sentral, dan selokan besar dan lurus muncul dari udara yang tipis. Selokan ini membagi seluruh danau menjadi dua, dan banyak air mulai mengalir ke selokan. Putri terlalu mewah anehnya, itu jelas pedang kekuatan yang besar, dan terbelah di danau ini, kecuali untuk celah karang yang terbuka di danau, tetapi tidak ada ombak sama sekali, dan tidak ada ombak memercik. Belum lagi ombak besar, berarti aneh. Setelah pedang terbelah, pria parubaya mengenakan selempang dan ember perlahan-lahan menutup pedangnya dan berdiri, dan kemudian gambar itu perlahan menghilang. Di aula itu, pedang Wushuang, yang duduk di bawah bintang-bintang, masih stagnan. Dia baru saja melihat pemandangan tadi. Itu karena melihat bahwa dia terkejut dan dia merasa luar biasa. Bagaimana mungkin, pedang yang mengerikan memotong ke dalam danau, membelah seluruh danau menjadi dua, tetapi tidak ada gelombang di danau. Bahkan jika kerikil kecil jatuh ke danau yang tenang, itu akan berombak dengan riak, tanpa gerakan apapun, tetapi pedang ini. Kepala Jian Wushuang mengalami sanggul. Dia pandai kendo sendiri, dan bertanya pada dirinya sendiri apakah pedang harus dipotong untuk membelah parit besar di tengah danau itu, dia bisa dengan mudah melakukannya. Tapi selokan besar seperti itu dipotong, tetapi tidak ada gerakan sama sekali di permukaan danau, yang tidak pernah bisa dilakukannya. Tak terduga. Pedang tadi benar-benar tak terduga baginya. Mengambil napas dalam-dalam, Jian Wushuang segera melihat pola kedua. Gambar berubah. Apa yang dilihat oleh Bang Rong gelombang Jian Wushuang sudah dalam nyala api yang tak berujung. Lautan api ini, suhu yang mengerikan, membakar udara dengan panik, membakar segala sesuatu di dunia. Di tengah nyala api ini, ada juga sosok, mengenakan pakaian yang sama dan mengenakan ember. Nyala api yang bisa membakar segalanya tidak membakar lelaki parubaya itu sampai mati, bahkan pakaiannya pun tidak terbakar sedikitpun. Memegang pedang, dia berdiri diam-diam di lautan api, sama seperti tuan di lautan api. Dan pada saat ini, pria parubaya di tengah lautan api yang tak berujung langsung melambaikan pedangnya. Cahaya pedang datang, dan lautan api di sekitarnya benar-benar padam seketika, dan tidak ada ombak. Terlalu kuat. Hati Jian Wushuang bahkan lebih mengejutkan. Sue Feng, bagaimana perasaanmu? Ciba memandang. Tak terbayangkan, Jian Wushuang mengagumi. Ada dua pola dalam suksesi, dan latihan pedang yang dilakukan dalam dua pola ini memberikan perasaan yang tak tertandingi pada pedang. Hanya dengan mengobservasinya lagi, dia merasakan sedikit lebih dalam hatinya. Ada total 16 pola pada bintang giok ini. Setiap pola adalah teknik pedang yang luar biasa. Teknik pedang ini cukup bagi kita, selamanya, untuk menghabiskan waktu yang lama untuk belajar. Selain itu, seni pedang gaya 16 berbeda dan masing-masing mewakili arah mereka sendiri. Jika Anda ingin mencerahkan Anda, yang terbaik adalah memilih salah satu pola untuk fokus pada pencerahan, kata Ciba. Aku mengerti, Jian Wushuang mengangguk diam-diam. Meskipun dia hanya mengamati dua pola, dia telah melihat perbedaan antara berlatih ilmu pedang dalam dua pola ini. Tipe pertama ilmu pedang adalah keterampilan pedang yang sepenuhnya berfokus pada ilmu pedang dan tidak pernah tersebar sedikitpun. Tipe kedua ilmu pedang adalah tipe ilmu pedang yang menghancurkan bumi dan menghancurkan bumi. Meskipun kedua jenis ilmu pedang dilakukan oleh orang yang sama, sifat dan artinya sama sekali berbeda. Giok bintang ini, kamu perlahan akan mempelajarinya nanti. Sekarang aku akan membawamu ke tempat 9 misteri terkuat, kata Qian Yu. Jian Wushuang mengangguk, mengikuti Qian Yu, dan pergi ke tempat di mana 9 misteri terkuat berada. 9 misteri terkuat sangat terkenal di Pulau Star. Orang-orang di Pulau Star sangat bersemangat untuk 9 misteri ini. Namun, pemilik Pulau Lingyin telah lama menetapkan bahwa hanya Taois, atau mereka yang dapat lulus ujian pertama menara hitam, yang dapat memilih salah satu misteri untuk dipraktikkan. Di Star Island, mereka yang memenuhi syarat untuk mempraktikkan misteri ini adalah Five Avenue Lord dan 12 Heavenly Kings. Qian Yu mengambil pedang Wushuang ke loteng yang halus. Di loteng ini, ada 9 metode penanaman misterius.
Tuan dari Pulau Lingyin menetapkan larangan di luar loteng. Hanya orang-orang yang telah melewati lantai pertama menara hitam yang bisa memasuki loteng ini. Saya tidak bisa mengajak Anda masuk, hanya Anda yang bisa masuk, kata Chiba. Tuhan Yang Maha Esa, Jian Wushuang mengangguk, dan kemudian melangkah langsung menuju loteng di depan. Segera dia memasuki loteng. Saat memasuki loteng, Jian Wushuang muncul di lapangan terbuka yang luas. Di tengah lapangan terbuka ini, ada 9 teras giok terangkat. Pada platform giok, masing-masing memiliki salinan giok gen. Apakah giok gen itu 9 misteri di Pulau Xingchen? Jian Wushuang terkejut di dalam. Tetapi pada saat ini, sosok mempesona dengan warna merah tiba-tiba muncul di loteng ini, dan muncul di depan Jian Wushuang. Tuan Pulau Lingyin, Jian Wushuang segera melihat orang yang lewat. Aku kira kamu bisa menembus menara hitam pertama, dan itu benar-benar tidak mengecewakanku. Pemilik Pulau Lingyin tersenyum sedikit dan kemudian berkata, sekarang di Jiufen Jade di depanmu, masing-masing memiliki teknik rahasia, masing-masing dari 9 misteri ini luar biasa. Di mata Anda, mereka benar-benar memenuhi syarat sebagai misteri terkuat. Anda dapat memilih salah satu dari 9 misteri ini untuk dipraktikkan, dan ada beberapa tempat khusus di Star Island yang digunakan untuk mempraktikkan misteri ini. Yang mana yang Anda pilih, Anda dapat memasukkan yang sesuai. Tempat khusus untuk misteri ini. Pilih. Jian Wushuang mengangkat alisnya tanpa ragu-ragu, ketika dia melangkah maju perlahan, dia berjalan menuju 9 jades. Jian Wushuang pertama kali berjalan di depan Yu Jian pertama. Pandangannya menatap batu giok di masa lalu, dan aliran informasi langsung masuk ke pikirannya. Misteri Wilderness, misteri amplitudo kekuatan. Ada 9 lapisan dari Great Wild Secret. Setiap lapisan dapat meningkatkan kekuatan 9 kali. Jika Anda berlatih sampai ekstrim, Anda dapat meningkatkan kekuatan serangan sebanyak 81 kali. Di antara 9 lapisan misteri, 3 lapisan pertama bisa diolah oleh para dewa, 3 lapisan tengah bisa diolah oleh alam abadi, dan 3 lapisan terakhir bisa diolah oleh Daozun. Beberapa perkenalan singkat membuat mata dan murid Jian Wu menyusut tajam. Misteri amplitudo daya. Jian Wushuang terkejut di dalam. Dia tidak terbiasa dengan misteri amplitudo kekuatan ini, tetapi akrab dengannya. Misteri Xinghe, yang merupakan salah satu dari 3 misteri agung para dewa kuno yang ia kembangkan, termasuk dalam misteri amplitudo kekuatan, dan itu sangat menakutkan. Jian Wushuang hanyalah dewa surga, tetapi kekuatan dasarnya diluncurkan, mengapa tidak kurang dari kondisi abadi yang biasa, bahkan lebih kuat dari kondisi abadi. Cermin misterius itu bukan hanya karena Jian Wushuang adalah pelawan. Ada juga alasan yang bagus, karena dia telah mengolah teknik rahasia galaksi. Sekarang, dia telah mempraktikkan Xinghe misteri ke lantai 14, dengan amplitudo kekuatan 42 kali. Misteri kekuasaan dan amplitudo dalam dunia kekal pada umumnya dipraktikkan secara ekstrim, dan itu hanya bisa 10 kali lipat amplitudo. Seperti alam abadi dari semua alam kuno, bahkan para Taois itu, mereka semua mempraktikkan misteri amplitudo kekuatan ini, tetapi batas mereka hanya 10 kali. Satu hanya 10 kali, yang lain 42 kali lebih banyak, 32 kali lebih banyak. Ini menghasilkan kekuatan besar Jian Wushuang dalam kekuatan, jadi kekuatan dasarnya pecah, dan itu sangat sombong. Tapi sekarang, misteri terkuat pertama yang dilihat Jian Wushuang di Pulau Bintang ini adalah misteri yang dilatih secara ekstrim dan dapat meningkatkan amplitudo daya hingga 81 kali. 81 kali, meskipun jauh dari misteri Xinghe dengan batas tertinggi 100 kali dipraktikkan oleh Jian Wushuang, tetapi bagi banyak pejuang di dunia kuno, misteri besar ini benar-benar cukup untuk membuat mereka gila sudah. Misteri ini, jika ditempatkan di dunia kuno, pasti dapat menyebabkan keributan, tetapi misteri ini tidak berpengaruh pada saya. Diam-diam Jian Wushuang menggelengkan kepalanya. Dia sudah memiliki misteri galaksi, dan secara alami mustahil untuk mempraktikkan misteri besar ini. Segera, Jian Wushuang melangkah maju dan datang ke slip giok kedua lagi, melihat teknik rahasia di slip giok kedua. Es dan salju, rahasia lapangan. Setelah melihat pengantar ini, tampilan Jian Wushuang bergerak tiba-tiba, rahasia domain. Rahasia seperti dunia, yang diperolehnya secara kebetulan ketika dia berada di dunia abadi. Teknik rahasia itu juga memainkan peran besar baginya. Tetapi setelah dia memasuki dunia yang lebih tua, misteri itu tidak banyak berpengaruh padanya, jadi dia tidak pernah melakukannya lagi. Tapi sekarang,
di Pulau Bintang ini, dia melihat misteri alam lagi. Jian Wushuang segera melirik pengenalan teknik rahasia ini. Ini sangat dingin dan bersalju. Jika saya berhasil dalam kultivasi, tidak peduli apakah itu pembunuhan satu-satu atau jarak dekat, itu bisa memainkan peran besar. Tapi sayangnya, saya terjebak di Pulau Xingchen sekarang. Yang paling penting sekarang adalah menemukan cara untuk lulus ujian menara hitam. Meskipun es dan salju ini bermanfaat bagi saya, itu tidak cukup untuk meningkatkan kekuatan saya. Jian Wushuang diam-diam menggelengkan kepalanya. Mistisisme tipe dunia digunakan untuk menekan mistisisme lawan. Sederhananya, mistik hanya dapat dianggap sebagai mistik tambahan. Jenis teknik rahasia ini memang banyak digunakan. Pada saat itu, Jian Wushuang berada di dunia kuno, dan dia berulang kali menggunakan jenis misteri ini untuk mengurangi bahaya. Jika tidak ada keadaan khusus, Jian Wushuang mungkin benar-benar memilih misteri ini. Tapi sekarang dia terperangkap di Star Island, dan hanya bisa pergi setelah melewati tes 3 tingkat menara hitam, jadi apa yang paling dia butuhkan sekarang adalah misteri yang dapat meningkatkan kekuatan serangannya atau meningkatkan kekuatan keseluruhan dengan sangat. Sehingga dia bisa lulus ujian lebih cepat. Adapun misteri di bidang ini, jelas tidak pantas. Jian Wushuang terus melihat misteri pintu. 9 misteri, ia melewati setiap pintu dengan hati-hati. Setelah membaca semua informasi dari 9 misteri, Jian Wushuang akhirnya mengunci matanya pada salah satu misteri bernama Taiyin Senlei. Taiyin Senlei, Senlei yang paling kuat, menakutkan dan destruktif dalam tubuhnya sendiri, dapat diintegrasikan ke dalam serangannya sendiri, sehingga dia dapat membawa kekuatan Senlei dengan segala cara, yang membuat kekuatan serangan melambung. Ada 3 tingkat Taiyin Senlei. Saat tingkat semakin tinggi, kekuatan Senlei semakin kuat dan kekuatan serangan semakin kuat. Setelah melihat pengenalan Taiyin Senlei, Jian Wushuang telah mengunci teknik rahasia ini dengan kuat. Taiyin Senlei yang kental diintegrasikan ke dalam ofensifnya sendiri, sehingga kekuatan ofensifnya sendiri melonjak, dan kecepatannya juga akan sangat meningkat. Mata Jian Wu berkedip. Langkah pembunuhan terkuat di tangannya sekarang adalah formasi pedang Jiutian. Formasi pedang Jiutian dikenal karena kecepatan dan kekuatannya, yang sangat menakutkan. Taiyin Senlei ini dapat meningkatkan kekuatan formasi pedang Jiutian dengan level lain di dasar aslinya. Terus tingkatkan. Ini jelas merupakan pilihan terbaik untuk pedang Wushuang saat ini. Tuan Pulau Lingyin, aku sudah memutuskan, jadi aku mempraktikkan misteri dewa-dewa Guntur Yin ini, kata Jian Wushuang secara langsung. Bright Allergos, oh. Pemilik Pulau Lingyin mengangkat alisnya dan tersenyum, kamu pintar. Ini adalah dewa Guntur yang mendung. Meskipun bukan yang terkuat di antara 9 misteri, itu memang yang paling cocok untukmu. Setelah itu, pemilik Pulau Lingyin melambaikan tangannya, selalu ada lapisan larangan di sekitar Yujian, yang mencatat Taiyin Senlei, tetapi sekarang lapisan larangan ini telah hilang. Kamu sekarang dapat secara langsung mendapatkan metode praktik misteri ini, tetapi kamu harus ingat bahwa kamu harus mempraktikkan misteri ini, tetapi kamu tidak boleh mengajarkannya kepada orang lain. Tentu saja, jika kamu memiliki kesempatan untuk pergi dari sini di masa depan, maka misteri ini apapun yang Anda inginkan, saya tidak dapat mengendalikan Anda, tetapi di Pulau Xingchen, saya memiliki keputusan akhir. Tuan Pulau Lingyin berkata, aku mengerti. Jian Wushuang mengangguk, dan kemudian kesadarannya segera menutupi batu giok. Ketika kesadaran Jian Wushuang menyentuh giok Jen itu, sejumlah besar informasi segera mengalir ke dalam benaknya. Pesan-pesan ini adalah 3 tingkat metode kultivasi dari Taiyin Senlei. Hanya dalam beberapa saat, Jian Wushuang benar-benar diingat dalam benaknya. Ada tanda di sini. Dengan tanda ini, Anda dapat memasuki Istana Guntur Taiyin kapan saja untuk berlatih. Istana Guntur Taiyin secara khusus disiapkan untuk budidaya Guntur Dewa Taiyin. Jalan utama Pulau Lingyin. Terima kasih. Jian Wushuang berterima kasih padanya dan menerima pesanan itu dengan heran. Yah. Kamu bisa pergi, Lingyin Islander melambaikan tangannya. Jian Wushuang tidak ragu, setelah membungkuk ke arah Lord of Lingyin Island, ia berbalik dan pergi. Keluar dari loteng, Chiba, yang telah menunggu di luar, segera menyambutnya. Sue Feng, bagaimana? Qian Yu bertanya. Tidak buruk. Jian Wushuang tersenyum sedikit, dan hatinya sangat terkejut. Haha, itu 9 rahasia terkuat di Star Island. Bahkan Dao Zun sangat mempesona. Tentu saja, itu sangat bagus. Qian Yu tersenyum, ya, 2 peluang di Star Island,
aku ini membawa Anda jauh-jauh, maka Anda dapat pergi ke bintang-bintang untuk menemukan halaman yang tidak berpenghuni dan tinggal di sana. Pulau bintang ini sangat besar, ada begitu banyak tempat tinggal. Jian Wushuang mengangguk sedikit, dan kemudian bertanya, Qian Yu, kamu telah menghabiskan begitu banyak waktu di Pulau Xingchen. Apakah Anda semua tahu orang-orang di pulau itu? Pernahkah Anda mendengar seorang pria bernama Kong Ming? Kong Ming Daozun. Qian Yu tertegun. Cinta kamu adalah rahasiaku, Daozun. Jian Wushuang sedikit terpana. Kong Ming adalah tenaga abadi yang terbang ke lautan bintang dan kabut dengan buah yin dan yang naga dan phoenix 50.000 tahun yang lalu. Tujuan utama Jian Wushuang ke Xingchen Wuhai adalah untuk menemukan lubang Ming ini, dapatkan buah yin dan yang naga dan phoenix dari tangannya, dan kemudian kembali ke Dongtu datang. Qian Yu, maksudmu, bahwa Kong Ming adalah salah satu dari pengikut Tao di Pulau Xingchen? Jian Wushuang bertanya-tanya. Ya, Qian Yu mengangguk. Aku sudah katakan sebelumnya bahwa ada 5 Tao di Star Island. 4 dari mereka sadar bahwa mereka tidak dapat menyeberangi menara hitam di alam abadi. Taois. Tapi ada satu lagi, apa kata orang itu? Agak sial. Ketika dia memasuki Sea of Stars, dia tidak tahu keberadaan Star Island pada awalnya. Dia melayang di lautan kabut, dan ditatap oleh binatang buas yang aneh itu. Dia menerobos krisis. Kemudian, dia datang ke Star Island dan tahu bintang-bintang. Setelah aturan pulau itu, dia menghela nafas berkali-kali. Lagi pula, dia memiliki bakat yang bagus. Jika berada di level keabadian, masih ada kesempatan untuk lulus ujian. Dan Dewa Tao ini adalah Kong Ming Taois. Mendengar ini, Jian Wushuang tidak bisa membantu tetapi bisu. Lalu Kong Ming menerobos untuk mencapai Daozun. Jian Wushuang menghela nafas, tetapi segera tersenyum. Untungnya, meskipun kekuatannya menerobos, tapi setidaknya dia masih hidup. Yin Yang Long Feng Guo pasti masih ada di tangannya. Sue Feng tidak ada yang lain, aku akan pergi dulu. Qian Yu menyapa Jian Wushuang, dan kemudian pergi langsung. Terima kasih banyak. Jian Wushuang berterima kasih pada Qian Yu. Ketika Qian Yu pergi, Jian Wushuang berdiri di sana sendirian. Kong Ming itu bermartabat dan terhormat. Jika tidak ada alasan tertentu, tidak mungkin untuk memberi saya yin dan yang naga dan buah phoenix sia-sia. Sepertinya prioritas saya sekarang adalah untuk bergegas tes di Pulau Bintang ini. Ketika saya bisa meninggalkan Pulau Bintang, saya akan meminta lebih banyak padanya. Memikirkan ini, dua tangan Jianling segera menambahkan pesanan. Tanda ini adalah voucher untuk memasuki Istana Guntur Taiyin. Menurut Qian Yu, 5 jalan Star Island dan 12 Raja Surgawi telah menguat karena mereka berlatih teknik rahasia. Taiyin Shenlei ini juga cukup untuk membuat kekuatanku melambung tinggi. Pergi ke Istana Guntur Taiyin terlebih dahulu, dan temukan cara untuk menyingkat Taiyin Shenlei pertama. Setelah mengambil keputusan, Jian Wushuang segera pergi ke Istana Guntur Taiyin. Istana Guntur Taiyin terletak di bagian utara Pulau Xingchen. Ketika Jian Wushuang mengambil tanda dan memasuki Istana Guntur Taiyin ini, dia terpana oleh pemandangan di depannya. Di mana istana ini? Ini jelas merupakan lautan besar guntur. Di mata, seluruh bagian dalam istana dipenuhi dengan guntur hitam pekat. Ini adalah lautan guntur, lautan gelap guntur. Setiap guntur hitam yang mengisi laut guntur ini sangat mengerikan. Orang baik, aku benar-benar ingin memasuki laut guntur ini, dan kemudian di bawah gigitan guntur yang tak ada habisnya, terus-menerus menyerap kekuatan guntur ini, sehingga dapat mengubah dan memadatkan guntur Dewa Taiyin pertamaku. Jian Wushuang melihat ke depan Lei Hai, tapi diam-diam keluar. Metode latihan Taiyin Shenlei bisa disebut gila, tetapi memiliki peluang sukses yang besar. Hah, silakan. Jian Wushuang menghela nafas ringan, dan kemudian bentuknya langsung terjun ke laut guntur hitam. Begitu dia memasuki laut guntur, guntur hitam pekat segera menyapu dia, muncul. Tanda seru, tanda seru, tanda seru, tanda seru. Guru memukul pada permukaan tubuhnya, dan kekuatan kekerasan memasuki tubuhnya. Begitu Jian Wushuang memasuki Lei Hai, tubuh fisiknya langsung membeku, dan seluruh tubuhnya tidak bisa bergerak. Pada saat yang sama, rasa sakit yang belum pernah terjadi sebelumnya tiba-tiba muncul di tubuhnya. Miliknya gelombang, taring Jian Wushuang menyeringai, tetapi matanya tampak tenang tidak normal. Dengan rasa sakit yang begitu parah, ia mulai mengoperasikan metode Taiyin Shenlei. Segera setelah Famen beroperasi,
jumlah kekerasan-kekerasan yang masuk ke tubuh Jian Wushuang ditarik. Meskipun sama-sama keras, rasa sakit yang dirasakan oleh Jian Wushuang secara signifikan lega. Sehari kemudian, ada sedikit kekuatan besar di tubuh Jian Wushuang. Tentu saja, kekuatan guntur ini rapuh, apalagi memicunya untuk menyerang, sangat sulit untuk menyimpannya sendirian di Jian Wushuang. Ini Taiyin Senlei. Jian Wushuang merasakan kekuatan-kekuatan Thunder, tetapi senyum muncul di wajahnya. Meskipun hanya jejak, Taiyin Senlei lengkap yang dapat diserang dari jarak jauh. Masih ada celah besar, tetapi setidaknya itu adalah titik awal. Taiyin Senlei, bahkan dengan bantuan Laut Guntur ini, tidak dapat dibuat dalam semalam, dan butuh banyak waktu untuk menumpuk. Untuk perlahan-lahan mengubah kekuatan guntur dalam tubuh. Menantu saya gila, silakan jalan di dalam lautan guntur hitam, pedang tampak tak tertandingi, dewa pembunuhnya segera muncul di sebelahnya. Dewa petir Taiyin ini, dewa dunia dengan pedang yang tak tertandingi sudah cukup untuk tinggal di laut guntur untuk dibudidayakan. Sedangkan untuk dewa pembunuhnya, secara alami ia pergi ke Batu Giok Bintang untuk belajar tentang keterampilan pedang itu. Kedua kepala sekolah bekerja sama dalam pembagian kerja, sehingga kemajuan akan lebih cepat. Di bawah Batu Giok berbintang, Jian Wushuang menemukan tempat untuk duduk, dan melihat pola pedang misterius di Batu Giok. Ada 16 pola, dan masing-masing pola Jian Wushuang telah membacanya sekali, dan dengan cermat menyaksikan ilmu pedang yang menakjubkan yang terkandung dalam pola itu. Setelah mengamati semua 16 jenis ilmu pedang, Jian Wushuang memfokuskan matanya pada salah satu pola. Seni pedang yang terkandung dalam pola ini, dari perspektif Jian Wushuang, adalah yang paling mendalam dan menarik baginya. Jian Wushuang melihatnya lagi. Konversi gambar. Itu adalah kehampaan yang gelap. Itu masih pria parubaya yang mengenakan dungari dan memegang belati yang berdiri dengan tenang memegang pedang cian. Di depan pria parubaya ini, ada binatang besar berwarna darah. Binatang berwarna darah lebih dari 100 kaki. Pria parubaya itu seperti nyamuk di depan binatang aneh ini. Tetapi pada saat ini, pria parubaya itu memiliki pedang. Pedang sederhana, itu datar dan santai. Tampaknya pedang ini biasa saja, dan tidak ada petunjuk misteri, dan tidak ada gelombang di kekosongan di sekitarnya. Namun, setelah pedang seperti itu dilambaikan, binatang berdarah itu mengeluarkan suara gemuruh yang mengerikan, dan murid-muridnya memandang berkeliling, dan aku melihat cahaya pedang muncul di depan tengkorak binatang berdarah itu. Tanpa memberikan binatang berdarah itu waktu reaksi, langsung memotong kepala besar binatang berdarah. Lalu gambar itu menghilang. Apa yang terjadi? Hanya pedang? Apa yang terjadi? Meskipun aku melihatnya keluar dari pedang, aku tidak merasa pedangnya memiliki kekuatan. Juga tidak ada cahaya pedang yang meledak. Tapi pedang itu hanya mengeluarkan cahaya pedang dan tidak memberikannya. The Scarlet Beast memiliki sedikit peluang untuk berjuang, dan itu terbunuh. Jiang Wang itu, bagaimana penampilannya? Jian Wushuang benar-benar tenggelam dalam pikirannya. Ada 16 pola di seluruh Batu Giok, masing-masing sangat bagus, tetapi Jian Wushuang berpikir ini adalah yang terdalam dan dia juga paling tertarik. Sejak hari ini, dewa pembunuhnya telah tinggal di bawah Batu Giok Bintang, di depan pola ini, dan telah mengamati pedang yang tak terduga pada pola itu. Ketika dia mengamati dan belajar berulang kali, dia perlahan-lahan menyadari bahwa ada jejak luar biasa dalam polanya. Dia bisa melihat bahwa alasan mengapa cahaya pedang tidak pernah muncul pada awalnya adalah karena pedang pria parubaya dalam gambar sudah melebihi batas ruang. Dengan kata lain, pedangnya telah mengabaikan ruang. Pedang tidak tertandingi, Anda dapat mengabaikan ruang, itu adalah pedang tercepat. Dewa pembunuhnya benar-benar diam dalam pencerahan pedang ini, sementara dewa dunianya masih tinggal di istana Guntur Taiyin dan mengolah Guntur Taiyin. Dalam setengah tahun, kedipan mata. Yang Mulia Xingyu, duduk di atas pedang Wushuang yang terpesona dengan hati-hati di bawah pola, tiba-tiba merasakan tubuh dan pikirannya tiba-tiba, dan ada sedikit kejutan di mata dan muridnya setelah sekian lama, akhirnya pecah lagi. Jiang Wushuang mengepalkan tangannya, sulit untuk menahan kegembiraan batinnya. Tetapi pada saat ini, dalam pengetahuannya tentang laut, jantung pedangnya yang sangat kuat telah mulai berubah lagi. Jianxin, menerobos. Ketika bergegas di laut berkabut dan bertarung dengan binatang buas aneh itu, hati pedang Jian Wushuang telah mencapai batas tingkat keempat, dan aku merasa mungkin untuk menerobos untuk mencapai tingkat kelima kapan saja. Setelah datang ke Pulau Xingchen,
para dewa pembunuhnya telah dengan hati-hati tercerahkan di bawah Xing Chen Yu. Dengan pencerahan, pemahamannya tentang kendo terus semakin dalam. Sampai sekarang, ini merupakan terobosan logis dan telah memasuki tingkat kelima Jianxin. Begitu Jianxin menerobos, kekuatan Jianxin yang bisa dia picu juga akan meningkat tajam. Secara alami, kekuatan keseluruhan sangat meningkat. Namun, tingkat peningkatan ini saja tidak cukup untuk membuatnya lulus tes lantai 2 menara hitam, dan kekuatannya harus ditemukan lebih kuat. Di Pulau Bintang, orang-orang yang terjebak masih seperti biasa, bekerja keras untuk secercah harapan yang hampir mustahil untuk dicapai. Pedang Wushuang dikhususkan untuk budidaya. Dalam sekejap, Jian Wushuang datang ke Pulau Xingchen selama 2 tahun. Istana Guntur Taiyin, di Laut Guntur Hitam yang tak berujung, telah duduk di sana dengan tenang, menyerap guntur pedang Wushuang di sekitarnya, tubuh tiba-tiba tertegun, matanya tiba-tiba terangkat, ketaatan sengit yang belum pernah terjadi sebelumnya dia meledak ke matanya. Pria ganas ini terlihat seperti guntur yang sama. Taiyin Senlei, sudah selesai. Wajah Jian Wushuang sangat gembira, dan di tubuhnya, jalan itu hanya jejak kekuatan guntur yang rapuh, tapi sekarang telah berubah menjadi tubuh hitam dan hitam, berisi guntur-guntur. Dewa petir ini adalah Dewa Petir Taiyin. Taiyin Senlei adalah level yang sangat tinggi. Kultivasi juga sangat sulit. Jian Wushuang tinggal di Laut Guntur ini selama 2 tahun kerja keras, dan setelah menderita rasa sakit Wan Lei, hanya layak untuk menyingkat guntur Dewa Taiyin. Ini adalah guntur Taiyin pertama yang dia kental, dan Senlei ini hanya kental dan memiliki kekuatan serangan, tetapi masih ada banyak ruang untuk perbaikan. Ada 3 level Taiyin, Senlei, dan sekarang dia baru saja memasuki ambang level pertama. Meski begitu, guntur ini cukup untuk membawa kekuatannya ke tingkat yang sama sekali baru. 2 tahun pelatihan tersembunyi di Pulau Xingchen, kekuatanku sudah sangat meningkat. Pertama, Jianxin menembus ke tingkat kelima, dan sekarang Taiyin Senlei pertama telah mengembun. Aku tidak tahu apakah aku bisa menembus kegelapan tes tingkat kedua menara. Jian Wushuang mengepalkan tangannya dengan erat, dengan sedikit harapan di dalam hatinya. Dengan harapan, wajar untuk pergi ke kesaksian. Jian Wushuang segera meninggalkan istana Guntur Taiyin, siap untuk pergi ke Menara Hitam. Tapi begitu dia keluar dari istana Guntur Taiyin, dia melihat bahwa seluruh Pulau Xingchen dalam kekacauan, dan sejumlah besar orang bergegas ke tepi Pulau Xingchen. Pada saat yang sama, ada suara di bintang-bintang ini. Haha, ada pendatang baru. Itu hanya 2 tahun sejak pendatang baru Sue Feng datang ke Pulau Xingchen. Sekarang ada satu lagi. Puncak darah pendatang baru itu terlalu kuat terakhir kali, dan sekarang itu adalah raja ke-13 di pulau itu. Kita tidak mampu membelinya, tetapi pendatang baru ini seharusnya tidak begitu sombong. Pendatang baru tiba, sama seperti Jian Wushuang baru saja tiba di Pulau Xingchen 2 tahun lalu, seluruh Pulau Xingchen mendidih. Aku merisu kesal bahkan aku takut. Jian Wushuang mengerutkan kening ketika dia mendengar suara-suara ini. Apakah ada orang baru? Apakah itu 9 kejahatan dan sangat indah? Jian Wushuang diam-diam berkata, Xingchen Wuhai, yang diakui sebagai jadi kedua, hampir tidak ada yang berani masuk ke sini sekarang. Dalam 1000 tahun, ada 10 orang yang bisa masuk ke sini. Ada pendatang baru. Pendatang baru ini memang kemungkinan besar 9 dosa atau keanehan yang datang bersamanya ke laut berkabut berbintang. Memikirkan hal ini, Jian Wushuang tidak ragu, bahkan ketika menuju ke tepi Pulau Star. Di tepi Star Island, sosok cantik dengan rambut hijau panjang dikelilingi oleh semua orang. Mata panas menatap sosok cantik ini, bahkan lebih panas daripada ketika mereka melihat Jian Wushuang 2 tahun lalu. Bagaimanapun, Jian Wushuang adalah seorang pria, tetapi kali ini pendatang baru adalah seorang wanita, tetapi dia masih sosok yang cantik dan kokoh. Pengejek seperti itu cukup untuk mengesankan banyak orang di dunia kuno, belum lagi tahanan yang telah terperangkap di Pulau Star selama bertahun-tahun. Meskipun ada beberapa praktisi wanita yang terperangkap di Pulau Star, jumlahnya tidak besar, dan ungu jauh lebih sedikit daripada orang di depan mereka. Semua mata seperti serigala kelaparan, menatap sosok yang indah ini. Sosok cantik ini memperhatikan mata semua orang di sekitarnya, wajahnya menjadi suram, dan firasat buruk muncul di hatinya. Haha, sepertinya Tuhan tidak terlalu baik kepada kita. Dia bahkan mengirimi kita keindahan. Sepertinya kita memiliki waktu yang baik di waktu berikutnya. Senyum serakah muncul.
Pria besar ini adalah Grafit yang dikalahkan oleh Jian Wushuang 2 tahun lalu. Grafit ini telah terperangkap di Pulau Star selama jutaan tahun, dan emosinya menjadi sangat jahat. Tapi saat itu, wanita ini, aku menginginkannya, sebuah suara dingin tiba-tiba terdengar. Suara itu tidak bisa dipungkiri, dan Grafit serta orang-orang di sekitar mereka mengerutkan kening, lalu memandangi pemilik suara itu. Namun, ketika mereka melihat pemilik suara itu, Grafit itu segera menunjukkan senyum yang menyanjung. Ternyata itu Tian Kuan. Karena Tian Kuan tertarik, maka keindahan ini harus didedikasikan untukmu Tian Kuan. Grafit terkekeh, suaranya dengan sedikit hormat. Seni bela diri meskipun Pulau Xingchen adalah penjara besar, dan tidak mungkin untuk membunuh orang di penjara ini, juga dihormati oleh yang kuat. Lagi pula, meskipun tidak mungkin untuk membunuh, selama lawan kuat, mereka dapat menyiksamu kapan saja dan di mana saja. Tidak ada yang akan peduli tentang itu. Master Tian Kuan adalah salah satu dari 13 raja di Pulau Star ditambah pedang yang tak tertandingi, dan berada di peringkat ke-6 di antara raja-raja dari 13 raja. Siapa yang berani memprovokasi dia di Pulau Xing, selain raja-raja lainnya? Siapa yang mau mengatakan tidak pada wanita di depannya ini? Mendengar kata-kata Grafit, pria dingin Tian Kuan yang datang, sedikit mengangguk, dan kemudian tersenyum dingin, yakinlah, aku akan menghabiskan 1000 tahun dari waktunya. Setelah 1000 tahun, Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Terima kasih, Tuan Tian Kuan. Grafit dan beberapa orang di sekitarnya menunjukkan kegembiraan. Waktu milenium. Bagi mereka, waktu milenium berlalu dalam sekejap mata, dan mereka tidak peduli. Kamu, ikuti aku. Tian Kuan melirik wanita cantik itu, dan ada sedikit antusiasme di matanya. Warna kulit wanita cantik itu berubah tiba-tiba, giginya yang perak terkatup, matanya jengkel. Saat itu, sebuah sosok tiba-tiba muncul di kekosongan di sebelahnya baru saja tiba di sana. Jian Wushuang melihat sosok cantik dengan rambut hijau panjang yang dikelilingi oleh kerumunan. Cukup yakin, melihat angka ini, Jian Wushuang tersenyum. Tentu saja, dia juga melihat pemandangan di sekitarnya, termasuk mata panas Tian Kuan dan Grafit. Mata Jian Wu menyipit, tapi bentuknya segera menukik ke bawah. Boom, kembar tanpa pedang, seperti meteorit, mendarat di tengah-tengah kerumunan, dan napas mengerikan langsung menyapu semua arah. Mata dingin Jian Wushuang juga menatap Tian Kuan untuk pertama kalinya. Dia adalah temanku. Siapa yang berani menyentuhnya? Dia adalah temanku. Siapa yang berani menyentuhnya? Suara dingin itu menyebar, sehingga orang-orang di sekitarnya semua terkejut, dan kemudian memandangi pedang Wushuang. Itu dia, ini Bloodpeak, pendatang baru. Apa yang baru? Dia sekarang adalah Raja Pulau Star ke-13. Kerumunan segera bergumam, dan wanita cantik itu juga memandang ke arah Jian Wushuang, dan ketika dia melihat penampilan pedang dua sisi, yang pertama segera gembira, Sue Feng, kan? Lama sekali, lama tidak bertemu, Jian Wushuang sedikit tersenyum pada wanita cantik ini. Sosok yang indah ini sangat indah. Sebelumnya, 3 penjaga elang darah 3 cakar mereka memasuki lautan bintang dan kabut bersama-sama. Awalnya, mereka baik-baik saja. Kemudian, mereka menemukan binatang buas yang aneh. Keempatnya hanya bisa melarikan diri dan melarikan diri, tetapi Sui Jin terbunuh di tempat. Tersebar dengan pedang Wushuang. Dalam beberapa tahun terakhir, Jian Wushuang juga tidak tahu apakah 9 kejahatan dan Linglong sudah mati. Tapi sekarang, keindahan ini datang ke Pulau Xingchen, yang tampaknya bertahan dalam arus lautan yang berkabut. Kamu, puncak darah, mengandung sedikit suara dingin, dari mulut Kuan-Kuan hari itu, mata Tian Kuan juga menatap Jian Wushuang. Ini aku, Jian Wushuang mengangguk sedikit. Oh, aku sudah mendengar tentang kamu. Hanya butuh 2 hari untuk datang ke Pulau Bintang ini, tapi aku telah melewati ujian lantai pertama Menara Hitam, dan sekarang adalah Raja ke-13 di Pulau Bintang. Namun, pada tingkat ini saja, tetapi di mata saya, tidak ada apa-apa. Saya menyarankan Anda untuk menjadi pintar dan memberikan wanita itu kepada saya. Dia telah ke Pulau Xingchen selama lebih dari 1 juta tahun, dia juga telah melintasi lantai pertama Menara Hitam untuk waktu yang lama, kekuatannya kuat, dan dia menempati urutan ke-6 di antara 12 surgawi raja. Pedang itu tak tertandingi, tetapi baru saja melewati ujian pertama Menara Hitam. Diperkirakan 9 misteri baru saja mulai dibudidayakan.
Bagaimana dia akan meletakkannya di matanya? Bagaimana jika saya tidak membayar? Jian Wushuanghuan memeluk tangannya, menatap Tian Kuan. Jangan bayar. Mata Tian Kuan membeku, tetapi diikuti dengan seringai, bisakah kamu melindunginya? Begitu kata-kata itu jatuh, Tian Kuan ini menembak langsung. Saya melihat angin kencang bertiup keluar, dan sosok Tian Kuan tiba-tiba menghilang di tempatnya, dan ketika dia muncul kembali, dia sudah mencapai bagian depan Jian Wushuang, dan pada saat yang sama dia tidak tahu kapan harus menambahkan tombak hitam. Tombak dikelilingi oleh aliran udara hitam yang berat, yang terlihat sangat menakutkan. Pendatang baru, hari ini aku akan mengajarimu bagaimana cara menghormati senior. Mulut Tian Kuan mengeluarkan suara dingin, tetapi tombak hitam di tangannya langsung menusuk kepala Jian Wushuang dalam sekejap. Kecepatannya terlalu cepat, dan metode serangannya juga sangat ganas. Melihat adegan ini, mata dan murid Jian Wu menyusut, tetapi tidak pernah panik. Pada saat Tian Kuan mulai, dia sudah membangkitkan kekuatan darah di tubuhnya, dan langsung berubah menjadi dewa kuno baju besi emas, dan pedang puncak darah juga muncul di tangannya. Saat ia terus meningkatkan pada kendo, kekuatan Blood Peak Sword yang bisa ia bangkitkan juga secara signifikan lebih kuat. Tombak hitam itu menusuk lurus, dan darah puncak pedang Jian Wushuang segera melambai. Hah! Suara seperti logam terdengar, menciptakan akibat yang mengerikan, yang mengguncang semua orang. Hah! 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 3 pita hitam tiba-tiba meledak. Pada hari itu, Kuan mengayunkan tombaknya 3 kali dalam sekejap, tombak itu masih secepat kilat, sekuat rebung, dan dengan rasa kehancuran yang kuat. Alis Jian Wushuang mengerutkan kening, dan dia segera menembak, dang-dang-dang melawan ketiga tombak. Tetapi ketika dia menolak, sosoknya sedikit malu dan dia mundur. Benar saja, Qian Yu mengatakan bahwa setidaknya 10 dari 12 Raja Surga sudah memiliki kemampuan untuk menembus Taoisme, tetapi mereka selalu dengan sengaja menekan wilayah mereka sendiri, seperti Tian Kuan ini, adalah salah satunya. Bertarung melawan Tian Kuan, dia bisa dengan jelas merasakan kekuatan spesifik Tian Kuan. Pada saat yang sama, ia juga merasakan keindahan kehancuran yang unik pada tombak yang dilemparkan oleh Tian Kuan. Tian Kuan ini telah membuka jalannya sendiri. Jian Wushuang diam-diam berkata, ada banyak cara. Pertama-tama, cara pertama adalah memahami asal mula langit dan bumi, asal-usul langit dan bumi. Seperti Jian Wushuang, ia belajar tentang asal mula dunia dan asal mula pembunuhan, sehingga kemudian berkembang menjadi jalan dunia dan pembunuhan. Yang kedua adalah cara pedang, senjata dan sebagainya. Jenis Tao ini adalah pemahaman mereka sendiri tentang prajurit sihir, seperti peningkatan hati pedang dan keterampilan pedang yang indah, semua termasuk dalam kategori Kendo. Kedua Taos ini adalah alam abadi, dan bahkan Tuhan dapat terlibat. Tetapi ada Tao ketiga terakhir, yang merupakan yang paling istimewa. Tidak ada perbedaan antara tipe-tipe Tao, ia sepenuhnya dikembangkan oleh diri sendiri dan diciptakan oleh diri sendiri, hanya milik Tao sendiri. Selain itu, Taoisme dari dunia yang lebih tua disebut Taoisme karena mereka telah mengembangkan dan mengendalikan Taoisme mereka sendiri. Dengan kata lain, mengembangkan Tao Anda sendiri adalah salah satu syarat terpenting untuk menjadi seorang Tao. Jika Anda ingin menerobos Tao, Anda harus menemukan cara untuk mengembangkan Tao Anda sendiri, terlepas dari ini tingkatan apa yang dimiliki Tao. Selama ia diciptakan, ia sudah memiliki kemampuan untuk menerobos ke dalam Taoisme. Sekarang, Jian Wushuang berperang melawan Tian Kuan ini, tetapi menemukan keberadaan seorang Tao independen dari tombak yang dilemparkan oleh Tian Kuan. Jelas, Tian Kuan ini telah membuka Tao-nya sendiri. Membuka jalannya sendiri, dan dengan banyak caranya, tidak heran dia bisa menembus lantai pertama Menara Hitam, dan setelah dia menembus lantai pertama, dia juga berlatih salah satu dari 9 misteri terkuat di Pulau Star. Kekuatan semacam ini melonjak. Mata Jian Wu menyipit, tetapi kesadarannya bergerak. Siu-siu-siu gelombang-gelombang aliran pita mengalir keluar dari cincin Qian Kun prajurit pedang. 36 tangkai darah Tian Luo, di bawah kendali pedang yang tak tertandingi, berkumpul bersama secara instan. Dibandingkan dengan 2 tahun yang lalu, penguasaan Jian Wushuang atas formasi pedang Jiutian telah meningkat secara signifikan, dan yang paling penting, jantung pedangnya juga telah menembus untuk mencapai tingkat 5. Kekuatan jantung pedang telah melejit, menggerakkan pedang Jiutian. Di masa lalu, susunan pedang 9 hari telah sangat meningkat baik dalam kekuatan dan kecepatan. Pergi, pedang yang ditunjuk Wushuang Yao Yao,
dan pedang merah tua yang terdiri dari 36 kawanan langit berwarna bernoda meledak seperti pelangi. Kecepatannya cepat, dan sejumlah besar alam abadi yang menyaksikan pertempuran di sekitarnya hampir tidak melihat bayangan pedang merah ini. Saat berikutnya, pedang merah muncul di depan Tian Kuan. Sangat cepat, Tian Kuan jelas terkejut dengan kecepatan formasi pedang Jiu Tian, tetapi dengan kekuatannya, sudah terlambat untuk bereaksi. Aku melihat tombak hitam di tangannya ketika formasi pedang Jiu Tian dengan kasar bergegas menuju kepalanya. Waktu juga meledak dalam kemarahan. Dua perkelahian yang mengerikan bertabrakan di kehampaan.